Pada lab transmisi ini, tersedia modul, alat, dan komponen untuk mendukung pembuktian dalam praktikum mencari lokasi kerusakan kabel. Modul yang tersedia ini, jenis kabelnya adalah kabel koaksial, di mana kita sudah tahu bahwa intinya kabel koaksial terdiri atas dua buah konduktor yang dipisahkan oleh dieelektrik. Dalam satu modul ini terdapat kabel koaksial sepanjang 50 meter, yang terbagi menjadi dua bagian. Sisi sebelah sini 25 meter dan sisi lainnya di sini 25 meter. Apabila dibutuhkan kabel koaksial sepanjang 50 meter, maka dapat kita sambungkan menggunakan jumper pada kedua konduktor seperti ini. Nah, jika kita lihat pada job sheet, yang diperlukan yaitu kabel koaksial sepanjang 100 meter. Maka diperlukan modul tambahan lagi yang bisa kita sambungkan sama seperti modul sebelumnya. Sudah terdapat dua modul, di mana modul 1 sepanjang 50 meter dan modul 2 sepanjang 50 meter. Kita akan gabungkan dengan jumper yang sama, maka kabel koaksial di sini panjangnya sekarang sudah 100 meter. Sebelum memulai praktikum ini, baiknya mengecek kelengkapan alat dan komponen yang dibutuhkan. Di sini terdapat osiloskop dengan dua buah kabel BNC tubanana ini, di mana ujung bagian BNC sudah dihubungkan ke port channel 1 dan kabel satunya lagi bagian BNC sudah dihubungkan ke port channel 2. Nah, cara termudah dalam mengecek alat ukur osiloskop beserta kabel yang digunakan ini adalah menggunakan metode kalibrasi. Nah, perlu diingat lagi bahwa kalibrasi untuk alat ukur adalah suatu keharusan, di mana agar setiap pengukuran yang dilakukan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Pada osiloskop ini, apabila melakukan kalibrasi, maka harus memenuhi 2 VPP seperti yang tertera pada kanal kalibrasi ini dengan frekuensi 1 kHz. Kita mulai dengan mengecek channel 1 dan kabelnya. Tempelkan bagian VCC kabel ujung banana di kanal kalibrasi seperti ini. Hasilnya harus terbaca pada nomor 1, di mana dia menunjukkan kanal 1 yang kita gunakan dengan garis yang berwarna kuning ini. Nah, di sini sudah terbaca pada nomor 1, dia sudah 2V, 2 volt. Ini satuannya peak to peak, maka dia sudah memenuhi 2 VPP dengan frekuensi 1 kHz. Maka sudah kita cek untuk channel 1 dan kabel yang terhubung ke channel 1. Selanjutnya dilakukan kalibrasi untuk channel 2 beserta kabelnya dengan cara yang sama. Namun hasilnya ini kita lihat pada nomor 2 karena kita sekarang menggunakan channel nomor 2. Channel 2 di sini, maka kita lihat di sini nomor 2 sudah 2 volt dengan frekuensinya 1 kHz. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa osiloskop dan kabel BNC tubanana ini berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat kita gunakan untuk praktikum yang akan dilakukan. Selain alat ukur, di sini terdapat alat yang berfungsi sebagai sumber tegangan dan frekuensi yang dibutuhkan, yaitu function generator. Ini adalah bagian untuk mengatur frekuensi dan kanal amplitude ini untuk mengatur tegangan yang kita perlukan. Gunakan kabel BNC tubanana yang telah dicek menggunakan kalibrasi osiloskop tadi, dan jangan menggunakan kabel lain yang belum diperiksa. Hubungkan ke port output yang ada di sini, lalu nyalakan tombol power ini. Nah, di layar akan muncul besaran frekuensi yang diatur oleh pengguna sebelumnya. Terdapat tuas yang dapat kita putar untuk menaikkan atau menurunkan besaran frekuensi seperti ini. Ada panah ke kiri dan ke kanan untuk mempermudah dalam pengaturan. Misalnya kita akan mengatur bagian puluhan
Nah, kita gunakan panah kiri, lalu dia akan naik besarannya. Nah, apabila kita ingin mengatur satuan, kita tinggal geser dengan menggunakan panah kanan. Nah, satuannya akan berubah. Di sini sudah ada saluran sepanjang 100 meter yang sudah kita atur sebelumnya. Sisi pengirim sebelah kiri dan penerima sebelah kanan atau jarak 100 meter dari pengirim. Dari saluran sepanjang 100 meter ini, lokasi pada 75 meter atau yang biasa kita sebutkan dengan MP4 ini dicabut secara sengaja seperti ini. Maka dapat kita pastikan informasi yang ingin dikirimkan dari sumber tidak akan sampai utuh di penerima atau bahkan tidak ada informasi yang sampai karena media yang digunakan sudah terputus. Jadi untuk analoginya, kita memiliki saluran untuk jalur pengiriman informasi menggunakan kabel koaksial sepanjang 100 meter. Yang kita ketahui di realnya hanyalah posisi 100 meter dari sumber dan posisi 0 meter atau posisi sumber. Kita tidak mengetahui bahwa di tengah-tengah atau yang kita cabut tadi, kerusakan kabelnya berada di jarak 75 meter. Nah, di sini kita harus mencari lokasi jarak kerusakan kabelnya itu berada di jarak berapa. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa jelas akan terjadi pantulan pada saluran ini yang akan saling berinterferensi sehingga menimbulkan gelombang berdiri. Gelombang berdiri inilah yang akan kita manfaatkan dalam praktikum untuk mencari lokasi kerusakan kabel. Cara pertama dalam kondisi seperti ini adalah dengan melakukan pengukuran yang kita lakukan dari sumber. Lalu kita setting frekuensi dimulai dari 10 kHz dengan tegangan 2 VPP, di mana tegangan dan frekuensi ini diberikan oleh function generator. Di sini saya sudah memegang ujung banana bagian function generator dan ini adalah bagian osiloskop. Untuk mempermudah pengukuran, kita gabungkan saja bagian VCC dengan VCC-nya, lalu bagian ground yang berwarna hitam ini dengan ground osiloskop seperti ini. Nah, di sini kita atur frekuensinya mulai dari 10 kHz dan tegangannya di sini sebesar 2 VPP. Karena kita hanya menggunakan channel 1, maka saya keluarkan channel 2-nya supaya tidak membingungkan ya. Nah, ini tegangannya kita atur 2 volt peak to peak. Menggunakan tuas amplitude pada function generator ini dan kita lihat besarannya pada osiloskop di sini. Nah, pada osiloskop ini sudah terbaca bahwa tegangan yang dihasilkan oleh function generator yaitu 2 volt peak to peak dengan frekuensi 10 kHz. Hubungkan output function generator yang telah kita atur tadi yaitu tegangan sebesar 2 VPP dengan frekuensi 10 kHz ke bagian sumber seperti ini. Nah, sebelah sini adalah bagian function generator dan di sini adalah bagian osiloskop di mana fungsinya untuk mengukur tegangan dan frekuensi yang masuk ke dalam saluran ini. Ini adalah setting untuk praktikum kali ini, di mana ada function generator yang fungsinya untuk memberikan input tegangan dan frekuensi kepada saluran koaksial sepanjang 100 meter ini. Lalu terdapat osiloskop yang berfungsi sebagai alat ukur tegangan dan frekuensinya.
Cara untuk mengetahui lokasi kerusakan kabelnya ini dapat diindikasikan melalui frekuensi-frekuensi yang memiliki tegangan minimum. Nah, praktikum ini sebetulnya cukup sederhana, hanya perlu menaikkan frekuensi dan mencatat besaran frekuensi yang dimana terdapat tegangan minimum. Tegangan minimum yang dimaksudkan adalah seperti ini. Nah, ini saya menaikkan frekuensi. Oke, saya akan menaikkannya di puluhan supaya lebih terlihat. Nah, di sini terlihat perubahan tegangan yang terus menurun. Baik, frekuensinya terus saya naikkan seperti ini. Agar lebih mempercepat, saya pindahkan ke bagian ratusan. Nah, di sini masih terus menurun. Terus turun. Nah, di sini terlihat besarannya dia 680 sekitar 700 mV. Ketika saya naikkan lagi frekuensinya, dia naik ke 800 mV. Nah, saya akan mengatur di puluhan. Oke, sudah naik ternyata. Nah, tegangan minimum yang dimaksudkan di sini adalah ketika tadi kita lihat ya, kita terus menaikkan besaran frekuensinya, lalu tegangan di sini terus menurun, tegangan yang terbaca di osiloskop terus menurun, dan ketika ada sedikit kenaikan, maka disitulah tegangan minimum yang kita ambil. Lalu catatlah besaran frekuensi yaitu 540,5 kHz dengan tegangan minimumnya 696 mV. Inilah yang kita ambil sebagai F1 dari sumber. Di sini sekarang kita terus menaikkan besaran frekuensinya sambil terus melihat besaran tegangan yang terbaca oleh osiloskop. Nah, karena ini terlalu lama, kenaikannya tidak terlalu signifikan, akan saya ubah ke bagian puluhan. Nah, ini dia terlihat bahwa tegangannya terus meningkat seiring dengan frekuensi yang kita naikkan juga. Oke, supaya lebih cepat lagi saya pindahkan ke ratusan. Nah, di sini masih naik. Oke, nah di sini sudah mulai turun. Saya pindahkan. Frekuensinya terus kita naikkan sampai kita menemukan tegangan minimum yang kedua. Oke, ini sudah naik lagi. Nah, kita dapat di sini tegangan minimumnya. Oke. Nah, untuk frekuensi yang kedua yang kita dapatkan dengan tegangan minimum 768 mV, frekuensi yang kita dapatkan adalah 1,8 MHz. Ini adalah F2.
Di sini sudah kita dapatkan F3, di mana frekuensi yang kita dapatkan adalah 3,12 MHz dengan tegangan minimumnya adalah 792 mV. Kita lanjutkan untuk mencari F4. Nah, F4 yang kita dapatkan adalah 4,359 MHz dengan tegangan minimumnya adalah 864 mV. Maka kita sudah menemukan F1 sampai F4 pada sumber. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah pengukuran yang sama, tetapi sumbernya kita ubah arahnya menjadi dari sisi penerima. Jadi kita setting mulai 10 kHz frekuensinya dengan tegangannya 2 VPP. Baik, sebelumnya sudah disambungkan ya, seperti tadi. Kita setting frekuensi dimulai dari 10 kHz dengan tegangan 2 VPP sama seperti tadi. Baik, sudah 2 VPP dan 10 kHz. Lalu sumbernya kita simpan di bagian penerima atau lokasi 100 meter. Nah, settingnya sama seperti tadi yang kita lakukan di bagian sumber, hanya saja sumbernya ini kita pindahkan ke bagian sisi penerima atau jarak lokasi 100 meter. Di sini ada kabel dari function generator yang fungsinya untuk menerima tegangan dan frekuensi. Lalu di sini adalah kabel dari osiloskop untuk mengukur tegangan dan frekuensinya. Cara yang kita lakukan sama persis seperti sebelumnya, mencari F1 sampai F4, tetapi dari arah penerima. Kali ini saya akan lebih memfokuskan untuk melihat pada osiloskop. Di sini sudah disetting tegangannya dimulai dari 2 VPP dan frekuensinya 10 kHz. Saya akan menaikkan frekuensinya. Kita lihat di sini tegangannya dia mulai menurun. Baik, frekuensi terus saya naikkan ya. Di sini juga terbaca bahwa frekuensinya terus naik dan tegangannya dia menurun. Nah, di sini terlihat dari 360 mV ketika saya naikkan frekuensinya, tegangannya sudah mulai naik. Nah, berarti tegangan 360 mV ini adalah tegangan minimum dan frekuensi yang kita dapatkan untuk F1 di bagian sisi penerima adalah 2,083 MHz.
Ini adalah F1 yang kita dapatkan. Nah, di sini terlihat ketika kita mendapatkan 502 mV, dia naik ke 580 mV. Maka kita, ini dapat 500 mV untuk tegangan minimum yang kedua. Frekuensi yang didapatkan adalah 6,557 MHz dengan tegangan minimumnya 500 mV. Nah, ini adalah F3 yang kita dapatkan 10,9 MHz dengan tegangan 500 mV. Ini adalah F4 yang kita dapatkan dengan besaran frekuensinya 14,81 MHz pada tegangan 720 mV. Maka dengan ini kita sudah mendapatkan 4 buah frekuensi yang kita ukur melalui sisi penerima atau sisi 100 meter dari sumber. Tadi adalah contoh praktikum yang dilakukan apabila ketika kondisinya kabel terputus. Maka rangkaiannya seperti ini. Di sini ada MP4 di mana kabelnya terputus di salah satu konduktornya. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi kerusakan kabel itu terjadi apabila di tengah-tengahnya bisa terputus atau short circuit. Nah, sekarang ini adalah rangkaian ketika kabelnya terputus di tengah-tengah atau di posisi 75 meter. Nah, sekarang saya akan menunjukkan rangkaian di mana konduktornya terjadi short circuit. Nah, di sini adalah kondisi kabel yang normal, di mana kedua konduktornya terhubung semua, lalu tidak ada yang short circuit. Nah, sekarang contoh kabel short circuit ini kita hubungkan di bagian sininya. Nah, apabila seperti ini, kita hubungkan dengan kabel jumper juga sama. Apabila seperti ini, maka yang terjadi adalah kondisi di 75 meter ini terjadi short circuit. Cara mengetahui lokasi kerusakan kabel saat kondisi kabelnya short circuit ini sama persis dengan praktikum sebelumnya, yaitu saat kondisi kabel terputus. Caranya sama, jadi kita mencari 4 buah frekuensi di mana tegangannya minimum pada sumber, juga pada penerima, dan rumusnya pun sama. Saya tidak akan mempraktikkan cara
pengukuran untuk kondisi short circuit ini karena praktikumnya sama persis dengan tadi ketika kondisinya dia open circuit atau terputus di tengah di sini ya. Nah, saya akan share saja hasil-hasil praktikum yang sudah saya lakukan. Nanti akan saya share bagian 4 buah frekuensi dari sumber dan 4 buah frekuensi dari penerima ketika kondisi short circuit seperti ini.